Saudara-saudara, mari kita bahas suatu tema yang sangat penting, yaitu berpindahnya seorang Stephen Ray dari Protestan menjadi Katolik. Menjadi Katolik karena menyadari bahwa kitab suci memerlukan otoritas untuk mengartikannya. Mari kita dengarkan. Aku dibesarkan dari keluarga Kristen Baptis. Sejak kecil aku tak pernah absen sekolah minggu dan rajin menghafal ayat-ayat kitab suci. Orang tuaku kemudian berpindah-pindah gereja. Namun aku milih antara gereja evangelikal, presbyterian, dan gereja baptis. Aku sangat menyukai studi kitab suci, doa, dan berkhotbah tentang Injil Yesus Kristus kepada siapapun. Tahun 1976, aku memilih menikah dengan Janet, dan kami berdua memiliki minat yang sama dalam hal kerohanian. Kami mendidik anak-anak kami sendiri di rumah, mengajar kitab suci, dan melakukan evangelisasi. Semua anggota keluarga kami adalah Protestan. Kami menerima di rumah kami umat di luar gereja kami, termasuk ateis, anggota paham New Age, dan umat Katolik. Umat Katolik adalah yang paling mudah dipengaruhi karena mereka tidak mengenal kitab suci. Dan menurut kami saat itu mereka tidak tahu bagaimana cara dapat diselamatkan. Tapi ternyata kemudian kami menyadari kami menjadi Katolik. Orang bertanya, apa yang membuatmu tertarik untuk menjadi Katolik? Sejujurnya kami menjadi Katolik bukan karena pengaruh dari umat Katolik. Malah kami tidak pernah mengenal orang Katolik yang dapat menjelaskan iman mereka. Kami menjadi Katolik karena melihat masalah-masalah tak terobati yang terjadi di gereja-gereja Protestan. 3 masalah besar yang mengusik kami adalah tentang ibadah, interpretasi kitab suci, dan moralitas. Pertama, tentang ibadah. Kami menyadari bahwa kami tidak dapat menyebut khotbah sebagai ibadah. Demikian pula alunan musik yang kian lama kian keras. Gereja evangelikal mencoba berbagai jenis musik untuk menghibur, namun tak ada unsur persembahan dan kurban. Jan dan aku berkesempatan mengunjungi gedung-gedung gereja tertua dunia yang dibangun di Israel, Mesir, Italia, Turki, dan Yunani. Di setiap gereja itu ada satu yang sama, yaitu di tengahnya terdapat altar, dan di depan altar itu ada imam. Altar itu adalah tempat kurban, dan kurban itu dipersembahkan oleh imam. Aku tidak menemukan hal ini di gerejaku. Yang ada hanyalah pengkhotbah di depan podium. Setelah aku pelajari, betapa tercengangnya aku bahwa jemaat Kristen awal percaya tentang kurban hari-hari Minggu seperti halnya umat Katolik saat ini. Para murid mengacu kepada apa yang sekarang disebut komuni sebagai tubuh dan darah Yesus yang sama dengan tubuh yang dipaku di kayu salib itu. Di Didache yang ditulis di abad ke-1 tertulis bahwa jemaat harus mengaku dosa sebelum mempersembahkan kurban hari Minggu. Kedua, interpretasi kitab suci. Kusadari bahwa bahkan di kalangan terdekat teman-temanku, di kalangan evangelis tidak setuju dalam hal-hal penting. Contohnya, bolehkah membaptis bayi? Dapatkah seorang kehilangan keselamatannya? Siapakah penolongannya jika konflik terjadi antara jemaat? Bagaimana aku tahu bahwa interpretasi tertentu itu benar? Apakah aku harus menjadi paus? Lalu kusadari bahwa penetapan 27 kitab perjanjian baru terjadi di abad ke-4. Dari manakah jemaat awal tahu tentang keselamatan, tentang bagaimana menyenangkan Tuhan, bagaimana ibadah penyembahan yang berkenan kepadanya? Tapi jemaat awal yang benar punya kitab suci inilah
yang dianiaya, dimakan singa, dibakar hidup-hidup demi iman mereka. Bagaimana mereka mengikuti Kristus tanpa kitab suci? Tanpa kitab suci saja? Kusadari bahwa paham kitab suci saja inilah yang tidak dapat alkitabiah. Gereja awal memiliki tradisi apostolik, uskop, dan suksesi apostolik, dan baru kemudian secara berangsur mengenali adanya kitab suci perjanjian baru. Otoritas untuk memilih dan menemukan kitab-kitab yang suci datang dari gereja Katolik. Rasul Paulus sendiri mengatakan bahwa gereja Allah yang hidup itulah yang adalah tiang penopang dan dasar kebenaran, dan bukan kitab suci. Ketiga, tentang moralitas. Belajar dari Dr. Francis Schaeffer, kami mengetahui bahwa aborsi adalah suatu perbuatan dosa. Namun kami tidak diperkenankan untuk berkhotbah tentang hal-hal itu oleh pendeta kami. Alasannya karena di gereja kami ada banyak wanita yang melakukan aborsi, sehingga topik tersebut akan menyinggung mereka. Padahal dengan membaca catatan sejarah, ku ketahui bahwa semua tradisi Kristen sejak awal Kristianitas menentang aborsi dan kontrasepsi, dan menganggap hal itu adalah dosa. Apakah Tuhan berubah pikiran? Kusadari bahwa orang Amerika memilih gereja seperti memilih restoran, yaitu berdasarkan apa perasaanku hari ini. Masalah-masalah yang ada di gereja kami bukan hanya 3 hal itu, tetapi ketiga hal tersebut sangat jelas bagi kami. Tepat di saat itu kami bertemu dengan sahabat lama kami, Al Krista, seorang pendeta evangelis, yang beritahu kami bahwa ia dan istrinya akan menjadi Katolik. Awalnya kami berusaha mencegah mereka. Kami memulai studi sejarah gereja untuk membuktikan bahwa ia keliru. Namun apa yang kami temukan adalah sebaliknya. Sebab jemaat awal itu hidup, berkhotbah, beribadah, dan bahkan wafat. Bahkan sebelum ada kitab suci perjanjian baru. Mereka adalah saksi dari kehidupan, tradisi, dan pelaksanaan sejarah para rasul. Mereka bisa teguh beriman tanpa kitab suci. Aku merasa aku menentang gereja Katolik. Semakin kutemukan diriku sendiri mendukungnya. Di awal tahun 1994, aku membuka kembali begitu banyak buku yang membahas tentang Paus, Bunda Maria, penyucian, imam, pengakuan dosa, ekaristi, iman saja, kitab suci saja, dan masih banyak lagi. Aku menangis. Aku tahu sebenarnya aku telah menjadi Katolik. Tak terbayangkan betapa aku memang inilah kenyataannya. Aku menemukan sahabatku Al Krista dan mengabar tentang keputusanku. Saat itu ia sudah menjadi Katolik dan mengajak kami ke misa bersama mereka. Aku datang ke gereja itu, aku menatap iman yang berprofesi menuju ke altar. Air mataku tercurah demi melihat Janet. Kami telah menyeberang sungai Tiber untuk sampai ke Roma. Steve dan Janet Ray diterima dalam gereja Katolik di hari Minggu Pentakosta 22 Mei 1994. Kisah perjalanan imannya menjadi Katolik ditulis dalam bukunya Crossing the Tiber, Evangelical Protestants Discover the Historical Church. Steve Ray kini menjadi bicara Katolik, pengarang, dan kerap menjadi narasumber di program TV EWTN. Steve Ray juga dikenal sebagai seorang penulis buku Upon This Rock, Peter and the Primacy of Rome in Scripture and the Early Church. Buku tersebut menjabarkan bukti-bukti keutamaan Rasul Petrus dan penerusnya. Sejak saat gereja berdiri di abad ke-1, di awal abad-abad sampai sekarang, tak ada yang menduga bahwa seorang anti-Katolik akhirnya menjadi Katolik dan bahkan kemudian membela
utamanya. Inilah keutamaan kepemimpinan para paus. Oke, sekian dan terima kasih.